Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan Ibu hadir di kelas maya kalian. Perkenalkan, nama Ibu Umi Hani SPD, pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7, 8, dan 9. Di masa pengenalan lingkungan sekolah ini atau MPLS, Ibu mendapat kehormatan dari sekolah untuk menyampaikan materi pengenalan kurikulum 2013 yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Para peserta didik baru yang luar biasa, sebagaimana yang kita ketahui bersama, di Kota Semarang masih dalam masa pandemi COVID-19 yang termasuk dalam zona merah. Ibu ingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Pakai masker, tidak lupa pula untuk selalu cuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan yang keempat, tentu tetap di rumah atau stay at home. Apabila tidak ada kepentingan mendesak, maka sebaiknya tidak perlu untuk keluar rumah. Namun demikian, kita harus tetap semangat belajar di masa new normal pandemi COVID-19 ini. Pantang menyerah dan pantang berputus asa. Baik, para peserta didik baru SMP PGRI 1 Semarang Lab School Upgris, kita mulai materi MPLS ini dengan penuh keseriusan tapi tetap santai. Perhatikan di layar. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan. Dari sini dulu coba diperhatikan yang namanya perangkat mata pelajaran. Perangkat itu berarti berbagai. Mata pelajaran berarti berbagai pelajaran, kumpulan dari berbagai pelajaran. Misalnya ada bahasa Indonesia, ada pendidikan agama, ada IPA, dan seterusnya. Berarti perangkat mata pelajaran berbagai pelajaran. Berikutnya coba diperhatikan, ada program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara. Dalam hal ini, lembaga penyelenggara berarti SMP PGRI 1 Semarang Lab School Upgris. Kita lanjutkan pernyataan yang ada di dalam layar yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran. Peserta pelajaran dalam hal ini yaitu para peserta didik, baik yang duduk di kelas 7, kelas 8, ataupun kelas 9. Berarti peserta pelajaran adalah peserta didik yang ada di sekolah. Selanjutnya, dalam satu periode jenjang pendidikan. Berarti yang namanya satu periode jenjang pendidikan berkaitan dengan waktu yang dilalui dalam satuan pendidikan tersebut. Perhatikan selanjutnya. Di dalam struktur kurikulum SMP 2013 itu meliputi 2 kelompok mata pelajaran. Jadi diperhatikan, ada kelompok A yang meliputi 7 mata pelajaran. Dalam kondisi normal itu ada 7 mata pelajaran. Di antaranya ada pendidikan agama dan budi pekerti,
itu dalam kondisi normal 3 jam pelajaran dalam setiap minggunya. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sama, ada 3 jam dalam setiap minggu. Bahasa Indonesia ada 6 jam setiap minggu, baik kelas 7, kelas 8, dan 9. Kemudian pelajaran matematika ada di kelas 7, 8, dan 9, 5 jam pelajaran. Sama seperti pelajaran ilmu pengetahuan alam, ada 5 jam pelajaran. Kemudian ada pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan bahasa Inggris yang dalam kondisi normal itu meliputi 4 jam pelajaran dalam setiap minggunya. Kemudian di kelompok B itu meliputi seni budaya, penjas orkes. Di sini ada kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 juga meliputi 3 jam pelajaran. Kemudian prakarya, ada mulok bahasa Jawa yang dalam 1 minggunya baik kelas 7, 8, dan 9 meliputi 2 jam pelajaran. Perlu kalian ketahui, di masa pandemi ini barangkali durasi waktu akan berkurang sesuai atau menunggu informasi lebih lanjut. Berikutnya, para peserta didik yang berbahagia, ada sementara itu di kurikulum 2013 juga dikenal beberapa istilah penting dalam penilaian. Kalau tadi dalam struktur kurikulumnya, kalau ini dalam istilah dalam penilaian. Antara lain dikenal istilah PH atau penilaian harian. Dulu diperkenalkan dengan istilah ulangan harian, tapi dalam kurikulum 2013 ini disebutkan dengan istilah penilaian harian. Kemudian ada PTS, penilaian tengah semester. Kalau dulu kalian bisa mengenal dengan istilah mid semester atau UTS, kali ini dikenalkan dengan istilah PTS, penilaian tengah semester. Kemudian ada PAS, penilaian akhir semester, yang dulu dikenal dengan istilah ulangan akhir semester. Jadi istilah ulangan diganti dengan penilaian di dalam kurikulum 2013. Yang berikutnya ada istilah PAT, penilaian akhir tahun. Kalau dulu di akhir tahun ajaran dikenal dengan ulangan kenaikan kelas, begitu. Kemudian di dalam kurikulum 2013 ini pula anak-anak dikenalkan dengan KKM, kriteria ketuntasan minimal. Jadi masing-masing pelajaran memiliki batas nilai minimal yang harus diperoleh pada setiap mata pelajaran yang diikuti. Berikutnya, ketika penilaian tadi sudah dilaksanakan, biasanya akan diterimakan yang disebut dengan LHBS atau laporan hasil belajar siswa, atau biasa dikenal orang tua mengenal dengan rapot. Oh, saatnya penerimaan rapot, begitu. Lah, saat ini di kurikulum 2013 sudah dengan menggunakan di SMP kita PGRI, di SMP PGRI 1 sudah menggunakan e-rapot sama seperti sekolah-sekolah yang lainnya. Dalam e-rapot tersebut memuat 3 aspek nilai. Yang pertama, ada nilai sikap. Penilaian sikap dilakukan untuk mengetahui tingkat perkembangan sikap spiritual dan sosial siswa.
Jadi bagaimana anak-anak bertingkah laku, kemudian bersikap baik dengan teman, dengan bapak ibu guru, tentu punya nilai lebih, jadi pertimbangan lebih untuk kenaikan di dalam penilaian akhir tahun kenaikan kelas. Kemudian yang berikutnya ada aspek pengetahuan. Dinilai pengetahuan ini dilakukan untuk mengetahui seberapa tingkat penguasaan materi, kecakapan, berpikir peserta didik atau siswa. Kemudian seberapa kemampuan selama belajar baik di rumah atau tugas-tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru ini bisa diterima. Ini akan masuk pada aspek pengetahuan. Berikutnya di keterampilan yang ketiga, aspek keterampilan. Menilai kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuannya tadi dalam melakukan tugas tertentu. Jadi lebih ke tindakan atau perbuatan yang dilakukan berkaitan dengan pengetahuan tingkat penguasaan materi tadi. Berikutnya ada penilaian aspek sikap. Pada aspek sikap, coba kalian perhatikan di dalam layar bagian penilaian aspek sikap itu bisa dilakukan melalui berbagai hal. Di antaranya ada observasi. Observasi ini bisa dilakukan oleh bapak ibu guru. Jadi pada saat pembelajaran di kelas, kalau itu dalam suasana normal, jadi kalau nanti masa pandemi ini berakhir, kita bisa bertemu di dalam kelas, maka bapak ibu guru bisa mengenal satu persatu kalian melalui aspek sikap, yaitu diobservasi pada saat pembelajaran di kelas. Kalaupun di masa sekarang bisa saja dilakukan di luar pembelajaran. Misalnya kita saling berkomunikasi karena kita sedang melalui dalam masa daring, jadi dalam jaringan melalui WA atau percakapan melalui Zoom yang bisa dilakukan di masa pandemik ini. Masa observasi bisa dilakukan oleh bapak ibu guru untuk menentukan sikap, aspek sikap. Begitu. Untuk selanjutnya ada penilaian diri. Penilaian diri bisa dilaksanakan sebelum ulangan, artinya sebelum penilaian kegiatan ulangan-ulangan yang dilakukan oleh bapak ibu guru. Kemudian ada penilaian antar teman. Penilaian antar teman jelas kalau ini sudah saling mengenal, misalnya di dalam kelas, jadi bisa dilaksanakan secara berkala. Bapak ibu guru bisa meminta pendapat antar teman, begitu. Kemudian aspek sikap berikutnya bisa dilakukan melalui jurnal atau catatan guru. Dilaksanakan sesuai kebutuhan, artinya selama bapak ibu guru membutuhkan. Jadi catatan, satu contoh, bertemu dengan bapak ibu guru memberi ucapan salam. Bapak ibu guru bisa mencatat dalam jurnal, oh si A ini punya sikap rasa hormat, kemudian memberi ucapan salam, sebuah catatan kebaikan. Kemudian meminjami tanpa sadar, meminjami bolpen ke teman misalnya. Bapak ibu guru kok melihat tanpa harus menyampaikan bahwa itu sesuatu yang baik, tapi cukup untuk di jurnal, ditulis di jurnal, dicatat oleh bapak ibu guru, itu juga sebuah kebaikan, catatan lebih untuk diberikan pada nilai aspek sikap. Selanjutnya
bagan penilaian aspek pengetahuan. Di aspek pengetahuan ini bisa dilakukan melalui 3 cara. Di antaranya tes lisan, tanya jawab, dan seterusnya secara langsung. Ini bisa dilakukan melalui kegiatan Zoom. Kalau itu daring, berarti ada komunikasi langsung. Kemudian atau ketika suasana normal, berarti ada di dalam kelas. Tanya jawab habis diterangkan, menerangkan kegiatan belajar mengajar. Kemudian tes non tulisan, misalnya lisan tertulis atau penugasan, itu bisa diberikan soal-soal dari Bapak Ibu guru, misalnya dalam pilihan ganda atau memilih benar salah dan soal-soal menjodohkan. Jadi soal-soal semacam itu bisa dikategorikan, bisa membantu menentukan bagaimana seberapa bisa pengetahuan yang diperoleh kalian. Kemudian aspek pengetahuan yang bisa dilakukan melalui cara yang ketiga, yaitu penugasan. Daftar tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok di sekolah maupun di luar sekolah dan di rumah. Jadi mudah saja ini, apalagi di dalam suasana daring, penugasan-penugasan lebih sering akan dilakukan. Pengalaman 1 semester yang lalu dari Bapak Ibu guru di masa pandemi kemarin itu bisa sangat penting sekali digunakan untuk menentukan nilai yang akan diberikan di dalam nilai penugasan atau nilai rapot, mempengaruhi di dalam memberikan nilai di rapot nantinya. Untuk selanjutnya, bagan penilaian aspek keterampilan. Kalau tadi ada 4 di pengetahuan, kali ini di keterampilan. Coba diperhatikan di layar itu, aspek keterampilan bisa diperoleh melalui 3. Yang pertama yaitu kinerja. Kinerja itu meliputi aplikasi sikap, pengetahuan dan keterampilan saling mendukung proses pembelajaran. Kalau itu kinerja. Kemudian kalau proyek berarti keutuhan kegiatan pembelajaran dengan tema tertentu, mulai dari perencanaan, proses, kemudian presentasi produk, dan manfaat. Berarti kalau proyek, aspek keterampilan di proyek itu bisa diperoleh melalui ada kondisi atau benda begitu yang dihasilkan proyek. Kemudian kalau portofolio bisa ditentukan dengan rekaman asesmen otentik yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan siswa. Artinya tugas-tugas anak-anak, tugas-tugas kalian yang nantinya kok diminta untuk mengerjakan dalam bentuk portofolio itu juga menentukan di bagian aspek keterampilan. Itulah sekilas tentang kurikulum yang diterapkan di sekolah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa memberi pencerahan bagi anak-anak untuk mempersiapkan belajar dari rumah selama pandemi ini. Dan perlu juga diingat, selama pembelajaran jarak jauh, Bapak, Ibu guru nanti akan menggunakan model-model pembelajaran. Jadi kalian perlu perhatikan, kalau tadi itu dalam suasana normal pembelajaran, kali ini karena di masa pandemik yang seperti ini, bisa saja nanti Bapak Ibu guru akan menggunakan model-model pembelajaran. Di antaranya ada pembelajaran daring,
diistilahkan daring dalam jaringan atau online, misalnya melalui YouTube, melalui WA, melalui Zoom yang nantinya bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru dalam jaringan semacam itu. Yang kedua, bisa melalui pembelajaran luring, luar jaringan atau offline. Misalnya diminta untuk mengerjakan LKS, merangkum, meringkas, mengumpulkan tugas ke sekolah, itu di luar jaringan. Artinya pembelajaran itu tetap berlangsung, tetap bisa dilakukan meskipun dalam suasana yang semacam ini. Kemudian ada juga model kombinasi. Berarti kalau Bapak Ibu guru menggunakan cara yang ketiga, berarti menggunakan keduanya antara daring dan luring. Jadi ada tugas di YouTube misalnya, kemudian ada tugas yang harus dikumpulkan ke sekolahan, misalnya seperti itu. Jadi anak-anak, kalian semua perlu memahami bahwa itu akan bisa terjadi selama pembelajaran jarak jauh di masa pandemik ini. Sebelum Ibu akhiri kelas maya ini, Ibu ingin kalian bersama-sama dalam hati berikrar, tangan mengepal, katakan, kami siap belajar di SMP PGRI 1 Semarang Lab School Upgris. Sekali lagi, coba dalam hati berikrar, tangan mengepal dengan penuh keikhlasan, katakan, kami siap belajar di SMP PGRI 1 Semarang Lab School Upgris. Anak-anakku, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Singkat, semoga bermanfaat. Salam sehat, bersatu melawan corona. Jalan-jalan ke pasar baru, tidak lupa membeli buku. Sungguh senangnya diriku berkenalan dengan siswa baruku. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.